usaha yang lain masalah itu. Usaha apa sih, Bung? Ya, alhamdulillah saya pengepul barang bekas, jadi supplier pabrik, Pengepul. kirim-kirim ke pabrik itu. Hmm. Oke, oke. Oke. Banyakan uang dari praktek apa dari jual barang bekas? Kamu boleh Kalau tahu. menurut saya Hmm. lebih banyak dari usaha saya. Dari usaha. Jadi sampingan kalau itu sampingan aja ya, praktek. Iya, Oke. Mas, bayar pajak nggak kalau dukun? ada dong, kan ada NPWP-nya. Oke, gitu ya, ya, ya. Iya Terus dong. tarifnya berapa kalau orang mau berobat? Di Tergantung apanya. Padepokan itu ada 3 metode ya. Ada Ya. metode yang pertama itu doa dengan menggunakan ucapan, jadi cukup diruqyah. Nanti ketika datang, terus doa bersama, diterapi, setelah itu pulang, itu gratis. Yang Free, kedua, yakin? Ya. ya itu yang pertama gratis. Yang kedua, ada dengan menggunakan metode dengan perbuatan. Jadi nanti semuanya bikin tumpeng bersama-sama, terus nanti doa bersama, nanti ada yang dikasihkan ke anak yatim, itu ada biayanya. Tumpengnya yang bikin siapa? Dan dalam Tumpengnya yang bikin siapa? tumpengnya bisa bikin sendiri, bisa beli di luar padepokan maupun bikin di padepokan. Oke, oke. Oke, metode ketiga. Metode yang ketiga, kita menggunakan dengan media barang. Di Apa gimana tuh? padepokan ada kunir, ada madu gitu. Apa itu? Ya itu sebuah sarana pengobatan alternatif. Madu, kunir nanti dimasukkan ke degan terus dibakar lalu diminumkan ke orangnya. Ini juga sudah ada izinnya. Berapa itu bayarnya? Cuma, Berapa itu bayarnya? uh, iya, kalau untuk yang pertama tadi gratis, untuk yang kedua itu kesepakatan. Jadi kita Oke. tidak memberatkan bagi yang mampu saja. Ya. Dan yang ketiga juga kesepakatan antara kita dan pasiennya. Tidak Paling besar memberatkan dan berapa? tidak dipaksakan. Paling besar berapa pasien pernah ngasih? Ada yang 2 juta, ada yang dua juta Ya. lima ratus, ada yang 1,5 juta sesuai dengan kemampuannya. Oh, tidak dipaksakan. Tidak dipaksakan sama sekali. Oke. Mas Gus, Ya, terakhir ini kapan terakhir ada pasien yang datang dan bilang katanya dia kena santet di dalam badannya ada paku ada segala macam. Ada nggak terakhir kapan? kalau akhir-akhir ini lebih banyak gangguan yang bersifat toif ya. Untuk Ya. santet sendiri sebenarnya ada beberapa kajian ilmu hikmah yang saya gunakan bahwa kita tidak boleh memberitahukan penyakitnya kepada pasien tersebut. Kalau Iya, pasien itu iya. bilang kena santet, ya itu Iya, urusan dia. iya. Yang penting kita doakan itu Oke. saja. Iya, iya, iya. Oke. Bang, tadi kan Mas Gus ini bilang bahwa Mas Gus memberantas dukun-dukun palsu. Mas Gus memberantas dukun-dukun santet. Nah, menurut Mas Gus, dari dukun-dukun yang ada di Indonesia berapa persen yang palsu? Banyak sih sebenarnya ya, banyak sekali. Karena dukun itu ada 3 ya, ada dukun, terus yang kedua ngedukun, terus yang ketiga senang dipanggil dukun. Ini beda Oh, antara orang apa kaya, coba? orang yang senang dipanggil kaya, dan orang yang sok kaya, ini berbeda. Oke, berarti Tentu kalau yang ya. benar-benar dukun itu ada tendensi keilmuannya, ada sanat-sanatnya. Contoh, ketika seseorang belajar dalam pesantren khusus untuk pengobatan, itu kita ambil dari kitab Samsul Ma'arif Kubro. Di situ menerangkan tentang pengobatan-pengobatan yang sambungannya ke Sa'al-Buni Al-Maliki. Atau biasanya sambungnya ke Sultan Aulia Syaikhul Qadir Jailani. Di situ ada amalan-amalan yang khusus untuk menangani seseorang yang terkena penyakit, baik itu penyakit medis maupun penyakit non medis. Oke. Terus setuju nggak kalau dukun itu dibilang musyrik? Menurut saya tidak ya. Dukun itu bahasa Kenapa Jawa gitu? saya. Hmm. Dukun itu bahasa Jawa. Kalau bahasa Arabnya mungkin tabib ya. Bahasa Indonesianya mungkin dokter. Hanya penyebutannya saja. Terus kalau sekarang seseorang mendoakan, semuanya sama-sama kepada Allah. Musyriknya di mana? Oke, saya mau tanya. Kalau emang Mas Gus benar-benar dukun, Mas Gus berhubungan dengan jin, setan dan lain sebagainya nggak? Atau Sama sekali perjanjian tidak. dengan tidak ada. Tidak ada. Roh-roh halus, jin, setan, hantu itu nggak ada. Kita semuanya menggunakan Al-Quran. Intinya kembali ke Oke, hitoh. Bahwa Al-Quran itu adalah sifat, adalah obat. Maka kita pun berobat dengan menggunakan Al-Quran. bisa dipertanggungjawabkan. Bisa dibuktikan dan bisa dipertanggungjawabkan di dunia dan akhirat. Soalnya pesulap merah sempat bilang ini ada artikel katanya kenapa menegur Mas Gus Samsudin. Tunggu ada artikelnya bahwa supaya kalau nanti ditanya bentar nih. Nih, alasan pesulap merah bongkar rahasia perdukunan karena saya khawatir ditanya Tuhan. Nah, katanya gitu tuh.
Siap. Ya, Ditanya yang bagaimana? nggak tahu nih katanya artikel dari mana nih. Bagaimana kalau Artikel, seumpamanya seseorang ya, datang ke seorang kiai, seumpamanya, lalu ya, ya, lalu kiai itu membaca Bismillah, Alhamdulillah yang diambilkan dari ya, Al-Quran, lalu ditiupkan di air, diminumkan ke seseorang. Apakah ya, itu ya, juga dikatakan musyrik? ya. Hmm. Iya, saya nggak bingung jawabnya, Bang. Makanya ketika membicarakan Iya, iya, sesuatu harus sesuai iya, pada iya, tendensi keilmuannya. iya, 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 Karena intinya semuanya juga kita itu berdoa kepada Allah. iya, iya. Oh gitu, Bang ya. Oke. Jadi intinya adalah Abang tidak, Mas Gus tidak berhubungan dengan jin, tidak berhubungan dengan setan ya. Antara makhluk gaib dan yang maha gaib ini sudah berbeda. Iya, Kalau makhluk gaib itu jin iya, dan iya, lain iya, sebagainya. Kalau iya, yang iya, maha gaib itu Allah Subhanahu wa taala. iya, Makanya di dalam tasawuf itu diajarkan bagaimana caranya kita kefutuh mendekat diri kepada Allah. iya, Tentunya iya, dengan doa-doa yang diriadohi, dengan doa-doa yang iya, di iya, kholawat, dikuasai begitu. iya, iya. Oke, oke, siap kalau gitu. Oke, Mas Gus, terima kasih. Ada pesan buat pesulap merah mungkin? Iya, saya ada pesan untuk pesulap merah. Iya, 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 Saya sangat mendukung sekali dengan apa yang panjenengan lakukan, iya, membongkar praktek-praktek perdukunan yang merugikan masyarakat. Tetapi ketika panjenengan ingin melakukan sesuatu hal yang baik, harus dilakukan dengan cara yang baik. Jangan mengedepankan hawa nafsu. Ketika iya, panjenengan iya, iya, berbicara tentang ilmu al-hikmah, maka jangan iya, disamakan ilmu al-hikmah dengan iya, iya, ilmu trik. Ada beberapa hal yang iya, berbeda di situ. iya. Oke, oke, oke. Jadi Ya, intinya seperti itu ya. ya. Oke. Kalau begitu bersedia kalau misalnya bertemu dengan pesulap merah dan ingin ditantang Saya untuk bukan membuktikan, hanya sekedar bersedia, tetapi saya sangat ingin sekali bertemu dengan sulap merah. ingin sekali ya. Siap, Oke. Siap. Kalau gitu kita tunggu. Pesulap merah juga saya tunggu untuk bisa bicara siap, di podcast saya karena saya harus berimbang siap, juga. Dan siap, intinya saya apresiat juga sama waktunya Mas Gus yang udah menyediakan waktu malam-malam gini untuk berbicara siap. dengan saya. Ya. Dan sehat selalu.